Pusing. Pusing kenapa, Pak? Gawat nih. Masa kita cuan lagi? Kacau bro, kacau. Ini namanya cuan luber nih. Gimana sih IHSG ini nggak bener nih? Menurut gua IHSG ini bener-bener terlalu mudah. Enak ayo kalau ngomong. Jadi nggak fair, permainannya nggak fair. Ini padahal gue udah bilang berkali-kali ya. Kemarin tuh pas kita ngisi acara di Universitas Negeri Malang, itu padahal gue udah bilang, hanya IHSG lah bursa yang paling gampang sedunia. Kenapa? Karena cuma di IHSG ini orang itu berlomba-lomba buat kalah bro. Orang itu berlomba-lomba buat cut loss. Jauh lebih susah lu ikut lomba game PUBG atau Mobile Legends. Lu main tuh berantem. Piu. Lu pengen menang kan? Main PUBG, main Mobile Legends. Lawan lu juga pengen menang. Di IHSG enggak, lalu lu pengennya kalah. Jadi lu gak usah pakai mikir. Orang lain sibuk piu, lu tidur aja, mencet, lu menang gitu. In fact kalau lihat di layar di depan, 90% manusia di IHSG cita-citanya cut loss. Itu ada di clipping harian Kontan. Yang tulis bukan gue, yang tulis Setiatmaja. Itu salah satu pengamat pasar modal ya. Bukan artinya dia jago cuan, nggak ada cuan sih nggak, tapi jago aja ngamatin. Dari zaman dulu ngamatin aja terus pasar modal. Cuman ada yang satu yang gue setuju dari tulisannya Setiatmaja, bahwa 90% orang itu boncos bro, atau kalau bahasa Jawa kunonya bocuan. Artinya apa? Anti cuan bro. Mereka kalau ada cuan nggak mau, gue nggak mau cuan gue maunya cut loss gitu. Nah orang-orang pencinta cut loss itulah bro. Padahal udah dari bertahun-tahun lalu gue kasih tahu beli yang pasti-pasti aja. Kalau mau investasi itu cukup beli saham yang pasti naik. Investasi itu gampang gitu loh. Padahal gue udah bilang loh dari tahun lalu beli saham SMDR. Lu cuan minimal 300% sebelum bulan Mei 2022. Spesifik bro gue bilang. Mau lu cuan 100 juta, 300 juta, 500 juta lu nggak peduli. Gue itu udah punya mindset buat apa cuan 60% gitu loh. Gue udah punya mindset, gue udah melatih diri gue nggak terpengaruh dengan cuan 5%, 7%, 70%, 100%, 200%, gue nggak terpengaruh dengan itu, gue terpengaruh dengan skenario yang udah gue buat, gitu loh. Kalau di skenario gue akan cuan misalkan ya, di SMDR, ya lu tau lah gue di SMDR, gue akan cuan 300%. Ketika dia naik 200%, ya so what gitu loh, so what? Kenapa gue harus jual? Nggak ada ceritanya gue jual karena sebuah saham cuan itu. No. Dia gue jual ketika dia sudah sesuai dengan skenario yang gue bikin. Jadi enak aja bandar itu bikin jebakan-jebakan Batman, lu juga bisa bikin skenario karena itu hidup lu, harus lu yang rencanakan hidup lu. Sebelum bulan Mei 2022 lu bakal cuan 300% bro. Videonya ada nih di sini, masih fresh nih from the oven nih tahun lalu. Lu bisa cek dan lu harus cek. Terus berjalan waktu sampai kemudian kemarin gua kena Omicron, beberapa orang sempat ada yang juga panik selling jualan SMDR. Gua malah bilang pede. Kali ini nggak 300% bro, 400% bro, minimal. Nah, kalau orang-orang anak-anak cengeng ya, maksudnya, aduh gue takut nih sahamnya jatuh nih. Iya, itu kan bukan investor ya bro, ya itu ngaku-ngaku aja investor. Jadi acting doang dia, oh gue pede nih gitu. Begitu sahamnya turun sedikit, pusing dia bro. Aduh gawat nih, minus nih gue turun nih. Gitu. Aduh, ya itulah kita harus segera move on lah dari investor aliran combro itu. Jangan luarnya keras, dalamnya lembek. Tapi lu harus kayak berlian bro, berlian tuh keras banget. Bernilai banget gitu ya, dari luarnya keras dalamnya juga keras gitu loh, itulah berlian. Jadi kalau lu lihat ketika gue video Omicron, dan lu harus cek ini videonya di atas ini, di situ gue bilang gue mau cuan 400%, gue nggak mau jual. Logistik trennya masih bakal naik, mau logistik udara, darat, laut, jadi selamat juga. Saya sendiri masih pegang, saya mau lihat kayaknya kita punya kemungkinan 60% lebih lah bisa cuan 400%. Ya terbukti kan, kemudian terbukti saya salah, terbukti kita nggak cuan 400%, kita cuma bisa cuan 520%. Ya gue sih cuma bisa bilang selamat buat lo pada yang udah cuan ratusan persen. Sekali lagi congrats. Kalau bisa ya lu sisihkanlah sebagian dari cuan lo, mungkin lu bersedekah, lalu
buat teman-teman yang nggak kebagian, khususnya teman-teman yang tahun lalu gue diblokir ketika gue ngomong sama Mudara Indonesia bagus, lu beli saham yang bagus. Orang-orang ini cloningan bandar ya seperti biasa ya. Jualannya ya saham-saham yang kita untung 500%, dia minus 90%. Ya itulah bro, mayoritas orang itu di IHSG senengnya nyungsep, bahkan berlomba-lomba. Wah itu saham itu tuh kita harus beli tuh, biar nyungsep bareng kan gitu. Aduh ini cita-cita yang sangat aneh. Sekali lagi menurut gue aneh, gue sih tidak mau jadi bagian yang 90%. Ini juga bisa sih lu bisa lakukan, kenapa? Lu cukup punya keinginan, lu cukup punya niat, lu cukup punya motivasi, bahwa lu tidak mau jadi bagian 90% itu. 90% itu apa? Duitnya habis dikadalin orang, ikut grup premium, ikut robot trading, ikut forex, investasi tidak jelas yang diajarkan oleh influencer cap kaki 5. Kayak kemarin tuh saham Goto, kita disuruh bahas Goto. Gua sih udah yakin Goto itu bakal dipendingnya terbukti kan kita nggak bikin videonya karena bakal dipending terus gitu loh. Tapi kalau lu influencer cap kaki 5 itu ya. Idi, abang sewot aja bawaannya. Lah dia aja nggak paham bro, Goto itu apa, aplikasi itu apa, coding itu seperti apa, GoPay itu seperti apa, fintech itu apa. Terus udah bisa-bisanya dia kasih analisa tentang saham dengan valuasi terbesar di IHSG yang merupakan kombinasi dari e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, dan ride hailing terbesar di Indonesia, super app namanya Gojek. Kok bisa gitu loh, dia ngasih pandangan yang aduh, ya sedih lah lu kalau lihat itu hasil analisanya banyak lah di YouTube, di Instagram. Kalau lu cuma duduk di kantor bahas soal laporan keuangan dari prospektus terus lu merasa sudah jadi ahli, aduh bro, lu mendingan ikut kuliah astrologi. Lu pelajari itu ilmu bintang-bintang itu kan, cuma baca. Tapi seumur hidup nggak pernah pergi ke bulan bro. Kita balik lagi deh ke SMDR. Hari ini kita baru cuan 500%. Tugas kita saja cari saham yang cuan 1000% kan gitu ya. Lu ngasih tantangan baru nih sama kita nih. Tantangan apa? Tantangan bahwa kita next harus cuan 1000%. Bisa nggak? Ya bisa banget. Kalau cuma 100%, 300% itu tutup mata juga gampang bisa dapet ya. Sekarang kita ngomongin yang mau cuan 1000%. Kalau ditanya, kok bisa sih kita cuan 500% di SMDR? Itu lu udah bisa lihat lah dari video-video yang tadi, kan lu udah bisa lihat historinya seperti apa, kenapa kita bisa cuan. Khususnya kalau kamu lihat videonya yang waktu saya kena Omicron, harus lihat di situ alasannya apa, dan semua alasannya itu kejadian per hari ini. Kenapa? Pertama, kalau ditanya apa yang terjadi sehingga kita bisa cuan banget di sini. Pertama itu karena adanya kerusakan di sistem supply chain dunia. Supply chain dunia itu banyak ya, bukan cuma soal kapal, tapi ada juga freight, truk, kargo, kereta api, termasuk sistem pergudangan, termasuk sistem bahan baku, sumber daya alam. Contoh yang paling gampang gini, kalau seandainya kamu lihat per hari ini, itu harga minyak dunia juga udah jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi wajar aja kalau ongkos bensinnya lu mau kirim pakai bajai, truk, ataupun kapal, jadi lebih mahal, ya kan? Kalau ongkos truknya aja udah jadi lebih mahal, ongkos kirim pakai laut sudah lebih mahal, logikanya penghasilannya SMDR juga pasti lebih banyak dong. Kenapa? Karena biaya untuk angkutannya jauh lebih mahal. Dari segi biaya sendiri ya, kalau biaya import itu juga makin mahal, biaya freight itu jadi lebih mahal, dan pada saat yang sama itu mengakibatkan barang-barang yang dibawa juga jadi lebih mahal. Misalkan gini, harga besi itu sampai per hari ini itu juga udah naik terus. Salah satu faktornya adalah harga minyak dunia. Terus lu mikir apa hubungannya harga minyak dunia? Iyalah, besi itu dibawa dari titik A ke titik B, butuh kendaraan, mau kapal maupun truk. Truknya itu pakai minyak, minyaknya naik, biayanya juga naik. Jadi sesimpel itu hubungannya. Lalu yang kedua, itu terjadi tekanan dengan yang namanya pandemi. Khususnya gini, pandemi ini menyebabkan banyak kendala-kendala atau masalah-masalah di pelabuhan-pelabuhan besar dunia. Kalau dikasih contoh, kemarin kita baru riset di New Zealand, di China, di Shanghai, itu semua gudang yang ada di pelabuhan, itu jadi ada masalah dengan buruh angkut, buruh bongkar muat, operator lapangan. Ketika kota itu di lockdown, contohnya di China gitu ya, itu mereka bisa nggak WFH 50%. Beberapa pelabuhan itu bahkan bisa sampai 70% karyawan diliburkan WFH. Akibatnya apa? Antrian makin banyak. Kapal nggak bisa masuk, nggak bisa bongkar muat, kontainer diturunin, nggak ada truk juga yang angkat gitu loh. Jadi akibatnya apa? Banyak kapal parkir.
Parkir itu jangan lu kira gratis ya bro ya. Namanya parkir itu tetap bayar. Terus bayarnya siapa? Yang dibebankan kepada siapa bayaran itu? Bayarannya itu dibebankan kepada orang yang ngirim barang dong, bukan perusahaan kapal dong. Jadi udah bayaran makin mahal, revenue-nya juga makin tinggi. Jadi ini tekanan-tekanan yang hasilnya saham kita jadi cuan gede, SMDR-nya jadi cuan gede. Wajar nggak? Wajar gitu loh. Belum lagi energi, belum lagi biaya bahan baku, itu juga semakin tinggi. Gua kemarin baru masuk data dari New Zealand, pelabuhan di New Zealand, itu mereka lagi pusing bro. Karena harga komoditas dunia lagi naik, inflasi itu jadi naik. Bahkan ada chartnya, nanti lo bisa lihat di depan, bahwa ada hubungan ketika nilai barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan New Zealand, harganya naik. Pada saat yang sama, inflasi negara New Zealand itu juga naik. Jadi sektor pelabuhan, sektor armada laut itu sangat berkontribusi terhadap tingkat inflasi di New Zealand. New Zealand itu negara kecil, basisnya juga kepulauan, bukan negara benua ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu faktor geopolitik. Jadi geopolitik itu kalau kamu lihat video kita yang Omicron, itu gue udah bahas tentang Selat Bosphorus. Selat Bosphorus itu selat yang memisahkan antara Black Sea atau Laut Hitam. Pintunya itu ada di dekat Istanbul, di Turki. Di Bosphorus itu apa? Ada negara Moldova, ada negara Ukraina, ada negara Rusia. Semua itu di pinggir-pinggirannya yang namanya Black Sea atau Laut Hitam ini. Kalau kamu lihat video kita dari tahun lalu, gue udah bilang kalau seandainya perang yang dilakukan oleh Rusia adalah sebuah kewajiban bagi Rusia buat menguasai Laut Hitam. Harus dia kuasai pelabuhan-pelabuhan, kalau perlu dia bombardir kapal-kapal termasuk pintu masuk untuk masuk ke Selat Bosphorus. Jadi ini faktor geopolitik yang mau nggak mau, suka nggak suka berpengaruh terhadap harga logistik dunia. Ya simpel aja gini, katakan di dunia ini ada 1.000 kapal, biaya sewa satu kapal 1 juta ya. Berarti kalau dikali 1.000, itu ada 1 miliar total peredaran uangnya. Dibagi ke 1.000 kapal. Tiba-tiba 500 kapal meledak, tenggelam. Yang tersisa hanya 500 kapal lagi. Orang tetap kirim senilai berapa tadi? 1 miliar loh. Tapi dulu 1 miliar itu dibagi ke 1.000 kapal. Sekarang 1 miliar itu dibagi ke 500 kapal. Tadinya satu kapal terima proyek cuma 1 juta. Sekarang satu kapal terima proyek 2 juta. Logis nggak? Logikanya penghasilan perusahaan-perusahaan kapal, semakin lama ini perang berlanjut, semakin banyak kapal dibom, ditenggelamkan, atau kena ranjau, which is kemarin udah disapu bersih sama tentara Turki, logikanya harga saham SMDR bakal terus naik. Gue mau kasih tahu lu kenapa investasi itu mudah, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia orang malas baca, itu pertama. Kedua, seperti hasil riset Setiatmaja, di Indonesia orang itu bercita-cita buat cut loss. Sedikit yang cita-citanya pengen cuan. Fakta, ini fakta. Makanya lebih banyak trader dibanding investor di Indonesia. Nah, kalau lu lihat tadi yang gue bilang, oh, Laut Hitam diblokir, Laut Hitam dikasih ranjau. Logikanya, barang-barang ekspor dari Ukraina, dari pelabuhan-pelabuhan di pinggir Laut Hitam itu, semua jadi tertunda. Salah satunya apa? Gandum. Eksportir dunia yang paling besar, negara apa tahu nggak? Ukraina dan Rusia. Ketika laut-laut ini terjadi perang, karena sekarang Ukraina juga ternyata diem-diem dia melepaskan ranjau laut juga di situ. Apa yang akan terjadi? Harga gandum dunia itu naik. Faktanya harga gandum dunia udah naik. Dari satu basis data itu aja kita udah tahu saham apa yang pasti turun. Gampang loh, semudah itu loh. Saham apa? Saham Indofood bro. Kenapa? Saham Indofood itu dari kemarin udah turun terus. In fact, sebelumnya itu hampir 7.000 ya. Sekarang udah 5.000 sekian. Lu bayangin deh, dari 7.000, hampir 7.000-an, sekarang udah 5.000 sekian. Kalau ditanya kenapa itu bisa terjadi, lu tahu nggak? Bakmi, lu juga makan bakmi, Indomie kari ayam, Indomie goreng, Indomie rebus. Itu bahan dasarnya apa? Gandum bro, tepung gandum. Kita mau investasi itu di saham yang pasti naik, iya. Tapi sebelum lu tahu saham yang pasti naik, lu harus tahu dulu saham yang pasti turun. Jadi di layar lu udah lihat saham Indofood minus banyak dari sejak 6 bulan lalu sampai hari ini, dia akan terus bergerak turun. Semakin susah gandum masuk, sahamnya juga pasti akan semakin bergerak turun. Jadi investasi itu semudah itu. Semoga buat teman-teman yang masih belum kebagian cuan, yang telat beli SMDR, terutama teman-teman yang hobinya judi dan beli saham nyungsep, ya gue berharap lu segera tobat. Pintu tobat masih terbuka lebar. So, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa cek video-video lama kita supaya kamu bisa belajar bagaimana keluar dari jalur 90%. Ingat ya, kita itu beli saham tujuannya bukan untuk nyungsep. Tujuannya itu untuk profit. Kalau lu mau profit, lu jangan ikut permainan bandar, jangan ikut jebakan bandar. Jangan percaya ilmu-ilmu astrologi yang ada di dunia itu. Oke guys, semoga video ini cukup jelas dan bermanfaat buat teman-teman.
Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.